Berawal dari Maret 2019, pelan dan pasti juga tidak disadari, perubahan sosial budaya dimulai. Awalnya kita masih tak percaya dan bahkan sedikit bercanda bahwa virus corona itu tidak akan mungkin sampai ke Indonesia. Bahkan dengan sedikit berkelakar bahwa rakyat Indonesia itu kebal terhadap virus-virus yang mematikan seperti itu. Bahkan saat negara lain terjangkit, kita masih santai dan tak percaya. Sampai pada akhirnya bulan Maret tanggal 2 terdeteksi di Indonesia. Setengah kaget, seolah tak percaya. Tanpa persiapan dan antisipasi, akhirnya menyebar juga dari satu kota ke kota yang lain. Dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Dan terjadilah kepanikan. Ada yang mengusulkan lockdown. Namun banyak sekali yang tidak setuju. Karena efek dari lockdown adalah efek ekonomi yang sungguh sangat luar biasa. Negara seperti Indonesia, jika diterapkan lockdown maka akan terjadi carut marut yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya perdebatan antara lockdown atau tidak sampai pada saat ini belum pernah menang titik temu. Menurut dokter, corona bukanlah penyakit yang berbahaya bagi yang tidak mempunyai penyakit bawaan. Memang betul. Memang betul. Tapi efek penularannya sangat luar biasa. Bahkan banyak sekali yang tidak mengetahui gejalanya atau dalam istilah kedokteran orang tanpa gejala. Hari-hari berlalu, minggu berganti, bulan pun berganti. Dan tanpa disadari, 1 tahun sudah kita lalui pandemi ini. Kepanikan dan ketakutan pelan-pelan pergi. Seiring terbiasanya kita pada suasana seperti ini. Namun efeknya tidak pergi begitu saja. Mari kita lihat bersama dari segi mana gitu. Dari segi ekonomi, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak sanggup beroperasi sehingga terjadi pengurangan karyawan dan pada akhirnya menambah jumlah pengangguran. Kemudian UMKM terjungkal, bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Pasar menjadi sepi dari transaksi. Semua seperti mati layaknya tak berputar. Sekolah-sekolah ditutup dengan alasan social distancing untuk menghindari penyebaran virus. Anak-anak belajar dari rumah dan bahkan banyak sekali yang tidak belajar hanya karena keterbatasan orang tua dari segi ekonomi maupun pengetahuan. Siklus pendidikan menjadi terputus dan tak tahu generasi seperti apa. Budaya bersalaman, budaya berkumpul, budaya bermusyawarah dengan alasan social distancing atau untuk menghindari penularan. Tambah ruwetnya pekerjaan orang tua dengan adanya BDR atau belajar dari rumah. Namun, setiap peristiwa pasti melahirkan 2 efek yang berlawanan. Ada yang tumbang, namun juga tidak sedikit yang berkembang. Terjungkalnya pasar-pasar konvensional membuat naiknya pasar-pasar online yang lebih mudah dan efisien. Transaksi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sambil duduk-duduk, sambil makan-makan, kita bisa bertransaksi. Bisa dibayangkan, orang-orang yang minim pengetahuan akan semakin tertinggal, bahkan tergilas roda zaman. Bagi mereka yang beruntung dari segi ekonomi mungkin masih bisa bertahan dengan pundi-pundi tabungan mereka. Stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah berupa berbagai bantuan dan lain-lain mungkin sedikit memberikan angin segar bagi yang mendapatkannya. Namun tak sedikit pula yang tidak terdaftar sebagai penerima. Dilarangnya sekolah-sekolah untuk beroperasi menghindari penyebaran corona membuat provider-provider seluler semakin kaya. Dengan meningkatnya konsumsi kuota dan pulsa, layanan video call, dan lain-lain. Anak-anak disuguhi berbagai macam game, baik online maupun offline yang sungguh sangat meninabubukan mereka. Toh pada akhirnya tugas-tugas dari sekolah dikerjakan oleh ibu-ibu mereka. Seandainya ini berlangsung lama, siapkah kita menghadapinya? Ibarat sebuah peperangan, maka saat ini kita sedang berperang melawan musuh yang sangat tangguh. Ahli strategi perang mengatakan, untuk memenangkan sebuah peperangan maka kita harus mengerti siapa diri kita dan siapa musuh kita. Artinya sedikit banyak corona sudah bisa dipelajari karakternya. Dengan kata lain kita sudah mengerti siapa musuh kita. Dan untuk selanjutnya cara menghadapi
cara menghadapinya pun sudah dijabarkan oleh ahli-ahli strategi perang kita, yaitu para dokter dan tenaga medis. Pada intinya, untuk menghadapi corona kita harus mengikuti instruksi-instruksi dari pihak yang terkait, yang sudah mempelajari corona. Semoga kita akan memenangkan peperangan ini dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih tangguh dari sebelumnya. Saya Samudin, sampai jumpa.